kasih, Anda sedang menyaksikan lagi Jagongan Sar Gede yang disiarkan secara langsung ini. Dan kalau melihat apa yang terjadi di Indonesia dan terkhusus di Solo sendiri ini, Ki Jelideng, melihat Solo yang terdiri dari 5 kecamatan, ya. Tapi kalau melihat Indonesia, kita ke Solo ini kemudian menjadi barometer kesenian, hingga muncul dalang-dalang kondang di Solo, ya, yang ditanggap sampai ke mana-mana, termasuk Panjenengan. Lah, ini menghadirkan sosok-sosok seperti jenengan, ini kan butuh uang, butuh modal begitu loh. Nah, tapi kalau melihat ke Solo sendiri, untuk kemudian mengkondisikan orang-orang yang bergeliat di dunia seni seperti ini, yang mereka notabene pasti membutuhkan modal, uang dan lain sebagainya. Ini bagaimana pemerintah dalam hal ini untuk menjembatani dan merangkul para seniman selama ini? Napa nek gur meh pilkada kemawon napa pripun? Iya. Sebenarnya begini ya. Nggih. Sebenarnya kesenian itu tidak seperti dunia UMKM. Nah, yang selalu ada modalnya, modal finansial gitu ya. Artinya ya tetap apapun butuh jerbasuki. Jerbasuki mau bio. Persoalannya bio yang utama apa kan? Nah, bio yang utama apa? Nah, itu sebenarnya peran pemerintah itu lebih kepada bagaimana memberi ruang, menciptakan ruang yang kondusif bagi perkembangan kesenian. Maka tadi katakanlah ketika kok seni kita yang kayak cokean begini, kemudian kayak seni tari yang bisa dipakai oleh publik, yang bisa diproses sehari-hari, artinya untuk kepentingan menjawab kebutuhan mereka sehari-hari. Sebenarnya pemerintah bisa mendukung itu dengan memberi ruang dari mana? Katakanlah keteladanan. Bagaimana setiap punya hajat, baik pribadi pejabat maupun hajat formal dari institusi, menggunakan kesenian-kesenian itu. Jangan lupa menyisipkan. Nah, itu akhirnya masyarakat akan mengikuti kok jejak dari pemimpinnya. Trennya, trennya duran ya. itu nganggo copekane Mas Rono kan nggih. Wah, Pak Wali Kota yang hajatan selapanan mesti undang Mas Surono CS misalnya gitu ya. Petonan misalnya begitu. Atau pas kalau Pak pejabat itu punya kerja mantenan selalu nanggap tari-tarian ini dan seterusnya. Itu akan dilihat, akan diikuti bagaimana kemudian itu kembali menjadi tren di masyarakat. Itu salah satu ya, artinya bukan satu-satunya, salah satu jalan menuju pada menggeliatkan kembali atau menyegarkan kembali proses berkesenian di publik. Betul. Ya. Nah, maka seperti misalnya keluhan bagaimana nih wayang orang Sriwedari kok sekarang sulit banget ya? Nah, kita harus kembali melihat pada sejarah keberadaan wayang Sriwedari. Wayang orang Sriwedari itu sebenarnya kayak balai desa. Balai desa. Nah, seniman-seniman itu kayak warga desa yang ketika atau semacam kebayan yang ketika di kampung masing-masing itu memproses, sehingga seniman-seniman itu ada proses PY di Kitanan, di Mantenan dan seterusnya. Setiap hajat itu dulu itu berkembang daya dukung kesenian wayang orang, misalnya fragmen Garut Kaca Gandrung, fragmen Perang Bambangan Cakil. Itu ketika itu muncul di masyarakat, akhirnya orang ingin melihat lengkapnya kayak apa. Lengkapnya Bambang Cakil. Nah, lengkapnya itu kayak apa? Kayaknya mereka rame ini Bambang loh nih. Oh iya. Tapi nggak pakai cakil. Oh, nggak pakai cakil. Nah, itu bagaimana kemudian mereka mendatangi wayang orang di Sriwedari. Jadi di memori publik itu harus disuntik terus. Nah, kalau memori publik kita itu suntikannya berbeda, nanti hasilnya juga berbeda. Nah, itulah. Maka apalagi sekarang memang kendalanya makin berat, makin kompleks. Karena terutama anak muda ini kabarnya nggak mau dekat dengan yang namanya kesenian tradisional ini nggak nyindir Mas Adam nih kan kita senom. Mas Farin ini nggih
niku jek enten jerawate kan dadi tesih nom gitu. Tapi nah, ini gimana iya. kalau keadaan yang real menurut pandangan panjenengan Ki? Itu sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan generasi mudanya. Karena generasi muda itu katakanlah ini kan tinggal penerima toh mereka. Nggih. Iya. Kayak flash disk niku nggih berarti. Iya, tinggal bagaimana kita cara mengisi atau kemauan kita mengisi, bagaimana kita mengisi apa yang akan kita isikan. Itu tergantung dari proses atau tergantung justru dari tangan si pelaku seni ini sendiri. Apakah kita mau menyapa mereka, mau bergaul dengan bahasa mereka, mau kita menyelaraskan dengan pemikiran mereka atau tidak? Sehingga ketika mereka tidak mau ke kita bukan salah mereka, mereka nggak tahu sejak awal kok. Justru PR kita memberitahu kepada mereka seperti ini loh saya, dan apa mau Anda ini saya kasih sesuatu. Katakanlah semacam itu. Sehingga bagaimana supaya generasi muda kita ini suka teh. Nah, berarti kita harus sajikan teh yang sesuai dengan kultur mereka. Sekarang pergeseran zaman ini harus kita sikapi, Mas. Ya kan? Katakanlah begini, kasarnya produk-produk kesenian kita ini kan produk zaman Mataram. Generasi yang muda ini udah generasi milenium, katakanlah begitu. Nah, itu kan berarti produk Mataram ini harus menyelaraskan lagi. Ada produk kekinian, generasi kekinian, kultur, pola pikir, apalagi pola pikir paradigmanya sudah berubah, sudah berbeda. Dengan paradigma terbentuknya gamelan, wayang dan seterusnya. Nah, ini wayang yang harus menyelaraskan seperti nenek moyang kita dulu. Itu akan selalu menyelaraskan dari zaman ke zaman. Dari paradigma Mojopahit ketika bergeser ke Demak, ya akhirnya kesenian yang mengusung paradigma Mojopahit harus mengikuti paradigma yang berkembang zaman Demak. Demak kemudian beralih ke Mataram, ya bagaimana kemudian Demak ini mengikuti paradigma yang Mataram. Nah, sekarang yang Mataram terakhir kita alami belum mengikuti paradigma modern atau paradigma republik sekarang ini. Ini tantangan beratnya. Nah, itu kalau itu bisa dilampaui, saya pikir generasi muda tidak akan menolak. Nah, itu. Jadi sekali lagi bukan salah generasi mudanya. Bukan salah generasi mudanya ya. Tapi kita sendiri termasuk saya yang harus introspeksi kekurangan saya. Bagaimana saya tidak mampu beradaptasi dengan mereka. Ya, bukan karena ada Mas Adam dan bukan. Mas Bare ya di sini ya. Kameramen juga termasuk di sini. Betul. Yang saya ingin tanyakan ini kan terkait dengan masa depan seni peran Indonesia. Kalau bicara seni itu kan kadang generasi muda sebagian belajar satu hal kok susah ya, karena berpedoman pada kata orang bijak bahwasanya yang namanya orang seni itu dilahirkan. Jadi kalau menurut Ki Jiteng, seni peran orang yang bergerak di bidang seni yang bagus, yang baik itu mereka itu dilahirkan atau sebenarnya bisa dipelajari seni ini? Tapi jawab setelah telepon. Monggo, penelpon. Halo. Selamat malam. Halo. Ya, selamat malam Pak. Perempuan ini suaranya. Seger. Silakan Mbak Putus. Mbak Putus mau kemana Mbak Putus? Oh, putus lagi. Mbak Putus, nggih niki. Monggo Ki. Iya. Iya, sebenarnya tadi seorang seniman itu terutama seni peran di sini nggih. Ya dilahirkan. Didi Petet itu dilahirkan menjadi seorang seniman karena dia itu proses belajar. Sebenarnya manusia lahir itu dibawa, semua punya bakat, diberi bakat yang sama. Tinggal kemudian di mana pilihan mereka. Kemudian dari pilihan mereka, kemudian bakat yang paling dominan mana. Sehingga sebenarnya tinggal pilih. Kalau sejak awal saya memilih ini, kemudian dipupuk, kemudian dikembangkan, ya itu ya akan jadi. Sehingga sebenarnya itu bukan kemudian ansih dilahirkan, tetapi bagaimana orang itu ketika menjalani pilihannya kembali kepada proses totalitas di dalam proses belajar sampai kemudian bagaimana berproses kreatifnya. Jadi kalau misalkan saya kepingin jadi dalang, tapi kebanyakan dalang-dalang itu diturunkan dari anak dalang, dan itu putune dalang dari sukses, itu berarti salah itu ya? Ya. Artinya tidak sepenuhnya benar, juga tidak sepenuhnya salah. Jadi waduh. Terbukti yang bukan keturunan dalang banyak yang bisa menjadi dalang. Bisa juga. Dan sukses juga banyak. Sehingga artinya
bahwa keyakinan darah mengalir itu ada benarnya juga, tetapi bukan satu-satunya kebenaran. Nah, jadi sebenarnya bisa dipelajari, diproses, diproses, ya. Jadi ketika penjenengan misalnya senang melukis, kan belum tentu penjenengan darah keturunan anake pelukis. Oke, kula mboten anake tapi putune. Sehingga jadi enten garisane ngoten lho biasane mboten nggih. Ya itu problem persoalan keyakinan ya, masalah garis-garis itu. Kita tidak terjebak di sana, tapi kita pada sesuatu yang realistis, yang sebenarnya segala sesuatu bisa dipelajari. Orang Jawa selalu bilang barang katon kuwi gampang disinau. Barang katon kuwi bisa disinau. Pak Bimo, wonten telepon. Oh iya, Pak Bimo niki. Suaranya ini dikirim dari Yogyakarta nih. Kali urang napa pripun niki? Pak Bimo. Halo. Selamat malam Pak Bimo. Selamat malam. Nggih, pripun Jogja niki do lulusan napa rame napa pripun? Biasa. Oh, biasa mawon. Nggih. Monggo menika. Nggih. Mas Jlideng. Nggih. Badhe nyuwun pirsa. Monggo. Seni peran kita kan sekarang ini dan ke depan itu kan banyak, katakanlah anak-anak kecil dan sebagainya itu kan lebih banyak mengenal seni peran ala realis barat dan sebagainya itu. Iya. Nah, kira-kira apakah memang tidak ada ruang bagi seni peran yang katakanlah punya akar-akar pada tradisi kita? Lebih-lebih saya tidak tahu ya nanti kurikulum di sekolah-sekolah seperti apa, apakah muatan lokal dan sebagainya itu memberi ruang juga pada pilihan-pilihan seni peran yang lebih ke tradisi gitu. Begitu? Nggih, Pak Jlideng. Salam PSMS OY. Popo Bimo. Matur nuwun. Salam. Nggih. Saking Jogja menika nggih. Saking Jogja. Iki permasalahannya abot pitakonane nggih abot kados iki. Daripada umum nih break sik mawon. Oh iya, siap. Jawabannya ya kudu mabot. Monggo.